Wow. Kok kayak jelek banget ya. Aku jelek ya. Iya, aku jelek banget sumpah. Aku kayak gak berani ngadep sana, woi. Woi. Kok aku jelek banget. I'm sorry if I'm ugly. Sangat terang, masa sih? Berarti keterangan ya? Boleh gak sih kalau live tuh kayak setengah muka aja? Halo semuanya. Lo kata lo siapa? Kirana, hai. Kamu yang Oshinya Dena itu kah? Jangan kemana-mana dulu, Ceh. Emang kamu mau aku kemana? Guys, coba bilang aku jelek apa cakep? Jujur. Tapi aku insecure deh. Nggak sih, maksudnya bukan insecure, kayak aku lagi jelek gitu loh. Pertanyaan macam apa? Iya, guys, ada nggak sih kayak aplikasi atau web yang kayak dia tuh kayak memunculkan pertanyaan-pertanyaan random yang kita bisa jawab. Jadi kayak mumpung kita gabut, jadi kayak kita cari aplikasi itu atau web itu, terus kita kayak jawab aja dengan sesuai pertanyaan. Ada nggak sih? Kayaknya harusnya ada deh. In this era. Quora, namanya Quora. Iya kah? Oh. Guys, aku jelek ya. Kenapa ya aku merasa kayak aku nggak punya temen gitu deh guys. Kayak temen aku tuh kemana sih? Pada kemana sih? Hello. Kayak pada kemana sih? Kadang tuh terima kasih. Kadang tuh aku tuh kadang mikir kayak hidup gue aku sepi banget ya, temen gue pada kemana? Apa karena temen aku terlalu dikit ya? Jadinya tuh kayak ngerti kan kalau temenan dikit ya udah, karena kayak ngechat sama teman-teman yang itu aja, jadinya kalau mereka lagi sibuk yang nggak bisa berkomunikasi dengan mereka. Iya, kayaknya temennya kedikitan sih gue rasa. Tapi kayak kalau nyari temen
nyari temen di kayak sosmed gitu ya, maksudnya dengan memperluas pertemanan tuh aku takutnya mereka tuh mikirnya kayak emang JKT boleh ya temenan sama seleb-seleb gitu, takutnya mikirnya lain gitu loh, padahal kita mau berteman. Terima kasih Kak Cai. By the way, aku habis kegiatan guys. Ini apaan? Ih, jijik banget. Boleh aja kita temenan. Iya, temenan. Tapi kan maksud aku tuh bener-bener yang temen guys, yang kayak teman, yang kayak nggak nggak jadi deh. Nonton video apa tuh? Tadi aku nonton video orang kayak matanya tuh kayak di sininya tuh ada sesuatu. Ih, jadi geli ngelihatnya. Nih teman aku nih kenapa sih so sibuk banget dia jadi orang. Teman kayak aja lah, teman aku cewek semua. Tadi aku mau cerita apa ya? Oh iya, aku mau cerita. Jadi tuh tadi aku kan kalian tuh ini gak sih? Kalian tuh besok tuh libur gak sih guys? Enggak ya? Kalau aku besok kuliahnya online. Besok aku kuliahnya online. Aku juga baru tahu kalau tadi ternyata kuliahnya online besok. Makanya aku nge-live. Kalau misalkan aku tahu besok aku masuk jam 7, aku nggak bakal nge-live karena aku tahu pasti aku kecapean. Karena aku tadi habis kegiatan kan. Terus kayak pas tau live, oh oke, saya bisa bangun jam 7 pas. Makanya sekolah online, kebetulan aku udah kuliah sih, bukan sekolah lagi. Gila cantik banget. Wah, aku lagi ngerasa jelek banget. Itu kalau bilang kayak gitu jatuhnya sarkas, sumpah. Baru bangun kah? Enggak, aku habis kegiatan. Aku baru pulang. Untungnya saya tidak terkena apapun di jalan. Untungnya saya selamat. Karena saya mengambil jalan yang ya kok ngebut-ngebutan loh, jalan yang terhindar dari macet. Nyalain lampu gelap amat, masa sih? Menurut aku ini terlalu terang, tidak bisa. Jalan langit bukan. Bayang tidur, bayang. Let me know you di bulan VC depan ya, oke. Yayang Aulia. Noted. Terima kasih Kapines. Terima kasih Kazi.
Aku habis nonton Descendants of the Sun. Oh iya, gimana coba ceritain apa kesan dan pesan first impressionnya ke film ke drama itu apa? VC bulannya masih ada atau udah habis? Udah habis. Aku kemarin tanggal 22 terakhir. Nanti ya tunggu bulan depan September. Baru tadi ngomong Raisa live gak ya? Guys, boleh gak sih kayak live sekarang aku jangan dimasukin ke TikTok? Soalnya aku insecure banget, sumpah. Aku ngerasa kalau di TikTok tuh kayak makin jelek gitu loh. Padahal di live kayak biasa aja. Terus kayak pas di TikTok kok kayak makin jelek ya. Kayak anak pungut sumpah aku sekarang. Larangan ada perintahnya. Ya. Bentar, grup teman-teman aku ramai setelah aku panggil mereka. Kita lihat ya, baru aktif mereka sekarang. Tadi orang lagi mau butuh Guys, coba kalian penasaran tentang hidup aku di masa lalu, kayak di masa lampau, kayak aku kecilnya gimana, kalian penasaran gak? Penasaran sih, coba apa yang kalian penasaran tuh apa gitu? Apa, penasaran tentang apa? Masa kecil kamu nakal? Enggak lagi. Nih, aku mau cerita deh. Jadinya tuh dulu waktu aku sama cici aku pas kecil, kita tuh bener-bener dididik dengan ketat. Makanya kenapa sampai sekarang kita nggak berani nakal, karena kita tuh emang takut banget sama orang tua kita. Dan dulu tuh sebenarnya masih ada nenek aku, tapi nenek aku sekarang udah nggak ada kan, dia udah meninggal dari tahun 2015, udah 11 tahun yang lalu berarti. Pokoknya tuh dulu aku takut banget sama nenek aku sama mami aku, tapi dulu lebih takut nenek aku. Kalau sekarang ya takut sama mami aku. Pokoknya tuh dari dulu pas kecil, kalian tau gak sih kayak anak kecil itu mereka tuh kan ya didikan VOC bener banget. Jadi tuh kayak ada anak kecil yang biasanya kalau makan tuh ngerengek kan, kayak picky eater gitu. Nah aku sama cici aku tuh dari dulu nggak boleh kayak gitu. Dari dulu tuh nggak boleh picky eater. Jadi kita harus makan apa yang ada di depan kita. Kalau enggak kita bakal kena hukuman. Pokoknya hukumannya tuh kayak pokoknya kayak keras gitu lah pokoknya. Ya. Terus ya udah gitu. Terus kita juga kita pokoknya nggak boleh seenaknya, harus dengerin kata mereka. Terus habis itu pokoknya nggak boleh bandel deh, nggak boleh bandel sama sekali. Pokoknya sekalinya bandel tuh lu bakal tahu rasanya gimana gitu. Berdiri di pojokan 10 jam. Enggak sih. Caranya bukan kayak gitu, tapi beda cara. Berarti mami kamu tegas banget ya? Iya, soalnya dari nenek aku tuh orangnya tegas. Jadi mami aku juga
ya orang kalau dididik kayak gitu pasti dia akan kayak gitu. Disuruh koprol kagak woi. Bandel dulu enggak bandel, enggak bandel sama sekali, enggak bandel. Kata mami aku juga enggak, kalian tuh enggak bandel. Lu mau bandel, lu mau kalau lu bandel lu bakal kena. Nah tapi kalau kata mama aku tuh kalau anak zaman sekarang tuh nggak bisa dididik kayak gitu karena udah beda zaman. Terus ya udah nggak boleh dididik kayak gitu kalau sekarang tuh katanya. Terus kayak cici aku bilang kan kalau misalkan nenek aku, mami aku sama cici aku tuh bener-bener karakternya sama kan, kayak keras gitu, tegas kan. Nah kalau aku kan maksudnya aku bukan orang yang tegas gitu loh, aku kan orangnya tuh yang kayak santai, yang kayak ya udah aja, kayak adem ayam gitu kan. Nah kalau cici aku tuh pernah bilang kayak kalau nanti udah punya anak mau dididik kayak gitu, tapi mami aku bilang nggak bisa, anak zaman sekarang itu udah nggak bisa digituin katanya. Iya lagi. Pernah nggak mau tidur siang tapi dipaksa? Jujur sering banget. Oh ya terus juga waktu itu apa namanya, kita tuh pokoknya nggak boleh main lebih dari jam segini. Kalau lebih dari jam segini pokoknya akan kena apa gitulah, kayak gitu. Seperti itu. Tapi masih ada kok orang begitu didikan. Iya masih ada ya, cuman menurut aku sekarang kalau cara kayak gitu udah nggak etis aja sih, udah nggak bisa digituin. Ya didikannya tuh harus tetap, harus didikannya itu harus, maksudnya tujuannya sama tapi cara cara perilakunya tuh beda gitu loh. Bukan lumayan lagi guys, ini tuh strict banget, strict banget. Terus mami aku sampai bilang, waktu itu kan ada sempat pas kita lagi makan di restoran, terus ada anak kecil yang dia tuh ngerengek banget, dia bener-bener yang kayak gak mau makan ini, gak mau makan itu, udah disuruh makan ini malah kabur-kaburan. Terus aku kayak sekeluarga, kayak mami papi aku sama cici aku sama aku, kayak kita ngeliat ke keluarga itu kan. Terus agak ngeliatnya tuh tapi agak kayak kayak gitu. Terus mami aku ngomong gini tuh Mbak, dulu mana berani kalian kayak gitu. Kalau berani udah mami gitu, udah kayak gitu. Walaupun sebenarnya jatuhnya tuh dulu tuh, kalau dulu ya, dulu tuh aku jadi kayak susah berpendapat, kayak aku takut ngerasa setiap perilaku aku tuh jadi kelihatan salah terus di mata mereka. Dulu tuh nganggapnya gitu, tapi ternyata ya makin kesini ya makin punya pola pikir yang beda gitu, kayak iya kenapa dulu begitu ya, pasti karena ada alasannya. Terus kan kalau sekarang kan mami aku juga udah makin berumur ya, dan aku juga udah makin dewasa, pasti udah apa ya, kayak udah ngerti lah, kayak nggak perlu dibilangin begini 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 tuh udah ngerti gitu loh. Jadi mami aku udah kayak nggak pernah marah-marah lagi, dia udah nggak pernah kayak dulu lagi. Kayaknya kata mami aku tuh pokoknya ada timingnya lah, di saat mami aku harus begini gini gini, di saat kalian umur berapa gitu. Biasanya didik anak pertama lebih keras dibanding anak kedua, mungkin ya, aku tuh nggak tahu sih kalau cara didik ke cici aku gimana waktu aku belum lahir. Tapi ya sejauh ini sebenarnya sama, menurut aku sama-sama keras. Tapi ya aku kan pernah, waktu itu aku pernah AFC event yang Team Passion yang pertama kali itu kan kita yang main kayak MBTI gitu kan, kayak ada pertanyaan-pertanyaan terus kita disuruh pilih kita tuh yang mana. Terus aku tuh sempat ada fans aku kayak di samping aku tuh
um, misalnya ya, misalnya kayak gini pertanyaannya, pertanyaannya adalah kamu tipe yang siapin barang dari malam atau pas pagi mau berangkat, misalkan pertanyaannya kayak gitu. Otomatis itu dua tipe yang berbeda dong. Kalau misalkan orang yang baru siapin pagi-paginya pas mau berangkat, dia pasti orangnya buru-buru, jadi buru-buru, kayak nggak mempersiapkan lebih detail. Tapi kalau misalkan orang ada siapin dari malam ya, pasti dia kan lebih proper kan, siap-siapnya kan gitu kan. Terus aku yang kayak, aku dengan pedenya, aku ini kan misal ya, aku dengan pedenya aku menjawab yang kayak gue udah siapin dari malam perasaan gitu kan. Terus fans aku tuh kayak ngomong kayak, kamu kayaknya tipe yang B ya, yang siapin yang buru-buru. Terus aku kayak, hah? Oh ternyata tuh ternyata dengan karakter yang aku sehari-hari sama orang yang lihat tuh berbeda gitu loh. Aku juga merasa sih, aku baru sadar sekarang kalau semisalkan aku tuh di JKT tuh kelihatannya bukan orang yang dewasa, bukan orang yang independen, bukan yang kayak gitu. Aku tahu kalau misalkan kayak aku di JKT bukan terlihat yang kayak gitu, kayak ngeliatnya kayak bocil, yang kayak tengil, yang kayak suka ngegodain orang gitu kan. Padahal sebenarnya kalau aku sendiri, aku bukan orang yang kayak gitu lagi. Kalau aku di real life tuh aku kayak, oh my god, kayak aku hidup buat diri aku sendiri, kayak aku cuek banget, kayak aku tuh nggak peduli sekitar sih, lebih tepatnya kayak gitu. Yang bener kamu, masa sih terlihat dewasa, emang ya? Tahu, aku merasa kayak nggak semua orang menganggap aku adalah orang yang dewasa. Dewasa itu dibentuk, iya betul betul, setuju. Akhirnya bilangnya aku lupa lagi, aku nggak ngingetin. Aku tuh takutnya kan, kalau misalkan aku ya, kalau aku jadi dewasa, misalkan itu aku jadi kayak mode dewasa, aku tuh bakal diem banget guys. Aku tuh bakalan kayak, aku bakal ngomong sedikit, aku bakalan kayak oke, gue akan menjaga sikap gue dan image gue. Tapi orang tuh malah nganggapnya aku kayak, ih kok Raisa nggak semangat sih gitu. Jadi beda pengertian gitu loh. Jadinya aku pokoknya harus terlihat gimana, kayak orang tuh nggak nganggap aku kayak gitu. Kayak aku harus kayak kelihatan kayak, pokoknya orang harus ngelihat aku di teater, nggak boleh aku diem doang. Kalau aku diem doang takutnya orang nggak notice aku, kayak gitu. Soalnya kebanting sama image kamu zaman dulu. Iya sih, setuju, karena dari awal juga aku nggak memikirkan image. Karena dari aku masuk JKT pun aku nggak tahu ya, maksudnya entertainment itu cara kerjanya gimana, kayak apa yang sih yang bikin kita jadi terkenal, apa yang bikin kita terlihat menarik di depan orang-orang tuh aku nggak tahu cara kerjanya gimana. Jadi kayak setelah berapa tahun aku baru tahu kayak, oh ternyata cara kerjanya tuh gini ya, harusnya dari awal dulu gue kayak gini, kayak gitu. Tapi ya udahlah ya, kayak maksudnya kan hidup terus berjalan gitu loh. Kayak masa mau menyesal kenapa dari dulu nggak begini, kayak percuma juga sih menurut aku. Kamu baca komen dari jarak segitu kelihatan, iya kelihatan sumpah.
Sumpah kelihatan. Guys, tau gak sih aku baru punya storage baru di dalam kamar aku yang isinya tuh snack gitu. Enggak sih, ini lebih ke kayak karena kemarin tuh mami papi aku habis liburan dari Jepang kan. Terus mereka bawain oleh-oleh. Terus aku udah mikir, taruhnya di mana ya? Terus karena aku baru tahu ternyata ada satu storage yang kayak kosong banget di bawah kasur aku, jadi aku taruh di situ. Mana coba lihat boleh ya? Bentar. Nih, aku flip kamera. Tapi kan ini ya udah lihat sekilas ya. Nih. Ya nggak bisa. Dia stuck. No. Kelihatan gak sih? Maaf banget ada mereknya, tapi pokoknya tuh kayak gitu. Kelihatan nggak? Lo kelihatan banget. Emang nggak kelihatan? Apa harus pakai flash ya? Sorry. Tapi kan ada nih, pokoknya ini kan kayak kasur kan. Nih, ini kan kasur kan. Terus ini tuh ada storage, ini tuh tas. Ini tuh kayak kemarin yang kosong gitu kan. Kok dia nggak blur ya, guys? Kelihatan kan? Weh, udah. Iya, gitu. Soalnya apa namanya? Soalnya aku tuh mikir kayak suatu saat nanti aku tidak bisa keluar rumah, kayak tiba-tiba nggak tahu karena apa bisa ambil dari situ. Itu sebenarnya masih ada di dalamnya lagi, guys, tapi baru bisa kebuka segitu. Soalnya di sebelah sininya ada storage lagi, jadi nggak bisa dibuka. Jadi kayak ya gitulah pokoknya. Manis semua. Enggak kok, prank. Tadi aku juga beli roti tau, guys. By the way, di FX itu ada jual roti baru, toko roti baru di F2 di dekat lift. Aku juga baru tahu tadi gara-gara Desden. Dia lagi promo beli 2 gratis 1. Tapi aku udah makan 1 sih rotinya. Ini ada juga. Ada ini rasa coklat. Terus ini sama ini. Udah, kamu borong. Sebenarnya iya lumayan. Soalnya aku tuh tipe yang kalau pagi aku suka banget makan roti. Jadi tuh sebenarnya aku tidak bisa hidup tanpa roti ya, tapi kadang tuh rotinya tuh kayak udah habis stok gitu, terus aku bingung makan apa ya. Ya udah makan nasi gitu. Gitu deh. Aduh, gatel. Lagi ya. Hai Kafima. Guys, ucapin selamat untuk Kafima. 1, 2, 3. Congrats. Ayo dong ucapin. Selamat. Kakak Nina kata aku sih gak usah godain deh. Jangan godain. Apa yang dikongratsin? Jadi Kak Fima itu baru selesai sidang. Oh, dia duluan. Oh, oke. Udah yudisium. Oh, wow. Congrats. Aku kayak waktu beberapa hari sebelum dia sidang gitu, dia tuh kayak stres gitu, guys. Kayak kelihatan mukanya stres banget, jujur. Gak apa, udah dilewati.
Menurut kamu dalam seminggu kalau makan mie instan itu berapa kali? Wah, kok tulisan top gifternya jadi gede banget. Berapa kali baiknya? Kalau aku sih sebulan sekali. Itu pun kalau inget. Kalau misalkan nggak inget biasanya tuh bisa kayak 3 bulan, 4 bulan sekali. Pokoknya ya setelah aku sih mau makannya kapan. Terima kasih Kak Dino Safi. Aku masih ini deh mencari aplikasi atau web yang kayak random question gitu yang kita bisa jawab. Coba ya, kita cari. Karena kayak kalau kalian disuruh kasih pertanyaan karena sekarang pasti kalian bingung. Kamu lagi pengen psikologi? Enggak, pengen biar ada topik aja. Coba ya. Q&A story IG aja. Iya, nextnya aku tuh udah sempat kepikiran pakai Q&A story IG. Oh, nih guys, aku udah punya pertanyaannya. Aku pilih yang menurut aku bisa jawab ya. Emang ada video Q&A di sini? Oke, kalau bisa pilih tinggal di negara manapun, kamu pilih mana? Aku bakal pilih tinggal. Kalau tinggal ya, tinggal sehari-hari, aku bakal pilih di Jepang atau enggak Korea. Kalau pilih tinggal, tapi kalau misalkan buat pensiunan, aku bakal pilih di Swiss. Tapi kalau buat sehari-hari, kayaknya aku bakal lebih pilih Korea deh soalnya tapi nggak bisa juga deh, Jepang juga bagus. Beda fungsi sih ya. Tapi kalau kalian mau kayak anak ABG gaul, kalian bisa pilih Korea. Kayak menurut aku anak-anak mudanya tuh kayak wow, kayak mereka tuh gaul banget guys. Aku tuh pengen deh jadi warga negara Korea. Terus nanti aku jadi artis K-pop. Kalau aku jadi artis K-pop aku nggak ketemu kalian guys. Kalau nanti aku jadi idol trainee Korea Selatan, kalau nanti misalkan aku jadi idol di trainee yang kayak bertahun-tahun, gila sih, aku kayaknya nggak sanggup deh. Kayak aku nggak sanggup jadi idol Korea yang harus bertahun-tahun, bisa gila. Tapi kayaknya takdir aku beda deh, kayaknya aku nggak bakal kuliah farmasi. Yeay, sudah tersambung kembali. Oke, iya maaf ya. Udah ya, berarti udah terjawab ya. Kalau misalkan buat kehidupan sehari-hari, aku bakal pilih Korea atau Jepang. Tapi kalau misalkan buat pensiunan, aku bakal pilih di Swiss. Maksudnya pensiunan tuh kayak dengan keadaan bener-bener aku tuh udah punya keluarga, tapi anak aku udah besar, jadi kayak mereka udah bisa tinggal hidup sendiri sama keluarganya juga. Jadi kayak aku benar-benar sama pasangan aku di masa depan, kayak aku hidup berdua sama pasangan aku di masa depan di Swiss. Kayak literally yaudah gue mau hidup di sana, menikmati hidup gue di sana di Swiss. Tapi di Swiss biaya hidupnya wadidaw. Iya emang, makanya harus financial freedom kalau misalkan mau hidup tenang di Swiss. Oke, aku siapin baju. Oh ya, oke. Oke, lanjut ya. Hal kecil apa yang gampang banget bikin kamu seneng? Hal kecil ya. Hal kecil. Mungkin dengan scroll TikTok. Sumpah, aku tuh ini kan hal kecil yang kayak simple, kayak bisa dilakuin. Maksudnya bisa gampang dilakuin. Karena aku tuh suka banget sama TikTok. Kalau terlalu kecil ya, oh my god. Malu. Jadi kayak kalau misalkan di TikTok tuh banyak banget hal-hal lucu yang kayak video-video random yang kayak wow, aku ketawa banget. Sumpah.
Aku jadi keinget satu video gitu. Screen time TikTok kamu sehari berapa jam, kita lihat ya. Screen time TikTok, screen time. Bentar aku lihat screen time. Wow, crazy banget. Damn. Kalau hari ini aku cuma 6 jam. Kalau hari ini aku 6 jam. Soalnya hari ini aku nggak kuliah, guys. Hari ini aku nggak kuliah. Sorry banget sumpah. Crazy banget, jujur gak kuat. Setengah hari. Enggak setengah hari enggak sih. Udah jam 12, udah berbunyi, udah berkicau-kicau jamnya. Sorry lah. Soalnya kan kuliahnya tuh belum sepadat itu. Dan kayak hari ini aku gak kuliah, jadi wajar hari ini 6 jam. Yaudahlah, next. Oke. Kalau kamu punya waktu luang seharian biasanya mau ngapain? Kalau aku punya waktu luang seharian biasanya mau ngapain? Sebenarnya pengen ini sih. Kayak pengen ngapain ya? Pengen ini sumpah, pengen banget kayak pilates gitu. Tapi kadang tuh aku tuh gak berani buat memulai sendiri, guys. Aku tuh butuh teman, tapi teman aku tuh ya males semua loh ya, kayak nggak ada yang punya niat buat pilates. Ada ciciku, enggak, tapi ada Katin loh. Lah, Katin di mana? Saya di mana? Hai, terima kasih Kak Rata. Cici aku tuh nggak bisa, guys. Dia tuh orangnya kayak orang tersibuk sedunia. Well. Gitu pokoknya. Aku pengen olahraga sih. Tadi aku tadi workout, tapi nggak, sebenarnya tuh aku sering banget workout di rumah, cuman kalian nggak tahu aja. Ini sebenarnya tujuannya tuh bukan untuk membentuk badan ya. Ya itu juga nilai plusnya lah, tapi sebenarnya tujuan utama aku tuh biar lebih sehat aja, biar tubuh aku tuh berolahraga gitu loh. Gak yang sehari-hari cuma makan tidur. Kayak aku tuh yang penting pengennya aku tuh kayak berkeringat, kayak ada sesuatu yang harus aku lakukan gitu. Kayak gitu. Oke, lanjut. Makan tidur, scroll TikTok, bangun, makan, scroll TikTok, olahraga, scroll TikTok. sorry. Oke, lanjut. Kamu lebih suka pantai atau gunung? Aku lebih suka pantai. By the way, aku gak pernah hiking, tapi aku ingin mencoba hiking jika ada orang yang mengajak saya dan yang memimpin saya, menuntun saya untuk hiking. Tapi kalau misalkan orang yang gak bisa, maksudnya kayak orang lu ngajak doang tapi lu sendiri juga gak bisa hiking, percuma. Pantai. Iya, jujur aku tuh suka banget ke pantai. Karena kalau kata Cijesi, aku anaknya kayak pantai banget. Kayak gadis-gadis pantai. Kok gadis? Kayak cewek-cewek pantai. Asik. Gitu. Kata Cijesi. Oke, kita lanjut ya. Kalau kamu bisa langsung jago satu hal, kamu mau jago apa? Kalau bisa langsung jago satu hal ya, aku pengen banget jago alat musik. Kayak drum kayak drum tuh kayak cool banget, sumpah. Orang yang bisa main drum tuh kayak wow, gitu, drum. Terus habis itu aku pengen bisa main gitar. Aku tuh sebenarnya bisa main gitar, enggak sih ukulele. Pengen main gitar, tapi pengen yang kayak fasih banget, kayak keren banget orang yang bisa main gitar tuh, kayak ngejreng, kayak keren banget. Gitar, drum.
Terus piano aku sebenarnya bisa sih guys, aku nggak lupa ya itu sebenarnya aku bisa piano apa keyboard ya, pokoknya waktu itu ada satu lagu yang aku mainin terus aku kayak lancar banget gara-gara itu disuruh penilaian buat ujian, jadi aku mau gak mau harus belajarin lebih dalam lagi supaya aku bisa lancar. Gitar listrik, oh my god, aku juga berkepikiran, aku belum kepikiran, maksudnya aku belum ada niat yang bener-bener niat buat belajar gitar listrik sih. Ntar ya kalau aku udah kayak bener-bener, sebenarnya kalau pengen banget, dan kalau pengen banget sih enggak juga sih, saya pengen gitu loh. Gendang gendang ya, wow. Lanjut. Kamu tipe yang suka merencanakan kamu tipe yang suka merencanakan semuanya atau spontan? Jujur banget, aku tipe orang yang sangat well prepared. Jadi aku tuh sangat suka merencanakan sesuatu sebelum aku melakukannya. Kayak gitu, aku sangat suka kayak gitu. Karena menurut aku kayak lebih tertata aja gitu loh. Kayak contohnya ya, setiap hari aku mau kuliah, malamnya tuh aku selalu beresin buku-buku, alat tulis segala macem yang aku perlu bawa, dan aku selalu siapin baju itu dari semalam. Aku nggak mau nyiapin semuanya tuh dari pagi tank gitu, aku nggak mau, aku nggak suka banget sumpah, ih. Terus habis itu aku juga kayak aku tuh suka misalkan nih kayak kuliah dari jam berapa, terus aku tuh kayak misalkan ada kepentingan kayak aku harus servis mobil, terus aku harus tahu kayak oh pokoknya jam segini OTW-nya jam segini, pokoknya nggak boleh telat, harus pas jam segini biar nyampenya jam segini, terus habis setelah itu terus balik ke rumah bla bla bla, pokoknya tuh harus ada tertata, kayak nggak boleh ada satupun yang terlewat gitu loh. Terus oh iya lucu banget ya, tadi tuh bahkan temen aku itu dia mau ngebooking satu ruangan gitu kan dari jam segini sampai jam segini, kan aku hari ini kan aku nggak masuk kan, terus kayak temen aku tuh kayak Rai jadi nggak bookingin ruangan ini, terus kayak gue yang nggak masuk, gue disuruh bookingin ruangan buat lo, tapi nggak apa-apa sih, aku emang saya udah bilang sebenarnya kayak yaudah besok gue bookingin aja gitu kan. Terus udah deh akhirnya aku yang bookingin, terus dia nanya kayak gimana bisa nggak, terus aku bilang kayak tunggu belum dijawab sama ibunya gitu kan, terus ya udah akhirnya bisa. Terus kayak wow, kamu ketua gengnya, jujur nggak, kita nggak pakai ketua geng gitu, nggak. Terus kalau hidup kamu dijadiin film kira-kira genrenya apa? Jujur genrenya apa ya, apa ya, jujur iya aku sempat kepikiran tahu, aku tuh pengen apa, aku tuh suka dengan drama atau film yang genrenya tuh romance komedi gitu, tapi kayak kayak lucu aja, kayak nggak tahu lucu aja ngeliatnya. Nggak boleh, kenapa, kan bukan aku, aku cuman komedinya doang. Lawak. Kalau bisa mengulang satu hari dalam hidup, kamu pilih hari apa? Kalau bisa mengulang satu hari dalam hidup, kamu pilih hari apa? Ngulang apa ya? Ngulang apa ya? Ngulang apa ya? Nggak kepikiran lagi. Terima kasih Kazi. Ngulang pas lo audisi nyanyi. Sebenarnya tuh juga membuat saya menyesal, tapi dibalik semua itu ada yang membuat saya lebih menyesal. Jujur. Um, apa ya? Apa ya?
Enggak sih, aku nggak pernah menyesal apapun yang udah aku lakuin di JKT, dan aku nggak pernah mau ngulang gitu. Kayak menurut aku kayak ya dari dulu itu tuh sudah em, ditakdirkan untuk aku gitu. Kayak Tuhan tuh udah kayak naruh porsi buat aku tuh segini gitu, kayak udah tahu jalannya gitu. Tapi apa ya, tapi kalau dibilang ngulang farmasi pun aku juga nggak mau, karena aku suka sama teman-teman aku yang kayak circle aku sekarang. Apa ya, kita pikir-pikir dulu deh, nanti aja deh kalau udah dapet, ntar aja ya kalau udah dapet. Orang seperti apa yang gampang bikin kamu nyaman? Ini dalam artian temen ya. Kayak menurut aku tuh bisa nyaman sama orang tuh kalau misalkan aku sefrekuensi sefrekuensi kalau aku sefrekuensi sama mereka. Kayak teman-teman aku yang sekarang, aku tuh kayak nyaman banget sama mereka, karena menurut aku kayak kita tuh kalau ngobrol tuh nyambung, terus mereka tuh lucu. Kayak apa ya, kayak aku tuh kadang sedih tau guys kalau misalkan aku gak masuk kampus sehari. Aku ngerasa kayak kebahagiaan aku tuh di mereka gitu, karena kalau aku di rumah tuh aku jadi orang yang pendiam, yang kayak ya karena semua orang punya urusan masing-masing aja sih sebenarnya. Tapi kalau di kampus tuh aku ketemu sama mereka yang hidupnya tuh lawak gitu lah. Apa satu hal yang pengen banget kamu capai sebelum umur 25? Jujur, satu hal yang pengen aku capai banget sebelum aku umur 25 adalah apa ya? Yang sebelum aku pengen capai, aku pengen punya 1 M pertama. Asik. Sumpah aku pengen banget punya duit sebanyak itu. Kayak aku pengen punya 1 M pertama sebelum aku umur 25. Aku pengen punya mobil mewah, tapi kayak itu dari hasil kerja keras aku sendiri. Too much ya kalau ngomongnya kayak gitu. Amin, amin, amin. Aku pengen apa ya, udah kali itu aja. Pengen punya rumah sendiri juga. Kalau dibilang pengen punya rumah sendiri, enggak juga sih, karena aku masih pengen hidup bareng orang tua aku masih pengen hidup di rumah ini. 1 M pertama, terus mobil mewah. Sebenarnya nggak harus mewah sih, menurut aku mobil yang sebenarnya dari dulu tuh aku pengen banget, yang kayak tapi dari hasil kerja keras aku sendiri gitu. Nggak perlu yang mewah-mewah sebenarnya gitu. Udah sih kayaknya dong. Kalau bisa ngobrol dengan siapapun selama 1 jam, kamu pilih siapa? Ngobrol sama siapapun selama 1 jam ya. Nggak pernah kepikiran di otak aku. Kalau sama Kelly nggak bisa sih kalau 1 jam. Please jangan aku. Oke, aku nggak pilih kamu. Coba kalau gen 10 ya. Siapa ya?
lama banget. Iya, soalnya harus kayak dipikirin gitu loh, karena nggak semua orang bisa diajak ngobrol 1 jam dengan topik yang mengalir terus. Kayaknya kalau selama 1 jam, siapa ya? Aku nggak mau jawab Ella, soalnya Ella kayak kalau aku jawab dia terus kayak too much, nanti dia kegeeran. Kayaknya Kamanda sih, kalau Kamanda, kalau nggak Kamanda, Kamanda deh kayaknya. Kayaknya. Soalnya kalau jawab Ella terus tuh kayak nanti dia kepedean, woy. Kamanda deh kayaknya. Kalau di passion, sama Desidera, di passion. Kamu lebih suka dikenal banyak orang atau punya sedikit orang tapi benar-benar deket? Aku suka punya sedikit orang tapi benar-benar deket. Tapi ada momen dimana saya pengen berteman dengan semua orang di dunia ini, karena aku merasa teman aku terlalu dikit. Gitu. Iya, tapi aku pengen yang kayak orangnya dikit tapi benar-benar deket sih sebenarnya, dibanding orangnya banyak. Kayak cici aku tuh, dia tuh kayak temennya di mana-mana, dan aku tuh nggak bisa kayak gitu, sumpah. Aku kayak wow, aku nggak bisa kayak nggak semua orang tuh menurut aku sefrekuensi sama aku gitu loh, frekuensi. Nggak semua orang satu frekuensi sama aku, dan aku nggak bisa memaksakan itu, guys. Kalau misalkan aku merasa aku nggak nyambung, ya udah, lu nggak usah ngomong sama gue gitu, kayak gitu loh. Baca di mana sih? Kenapa sih ini aku baca sendiri? Kamu gampang cut off orang? Nggak juga sih, Kak. Soalnya kayak orang yang datang ke hidup aku, kayak teman-teman aku yang datang ke hidup aku tuh kayak aku pilih-pilih dulu loh. Aku kayak aku pilih gitu. Jadi kayak bukan nge-cut off ya jatuhnya, kayak ya kayak gimana ya, ngerti gak sih gimana ya cara ngejelasinnya? Tapi bukan cut off. Ngerti gak? Enggak, bukan cut off. Bukan cut off. Sama aja ya, oke. Sorry. Nah, aku orangnya tuh baik banget loh. Aku kalau merasa aku emang salah, aku tuh ya udah aku pasrah. Nggak kayak aku me, ini ya itulah pokoknya. Wah, gue udah kehabisan kosakata sumpah. Kalian tau gak sih kayak ada kan kayak kata-kata yang kayak cewek tuh kalau misalkan sehari ngomongnya tuh segini, sedangkan cowok ngomongnya segini. Dan kayaknya aku adalah orang yang tergantung mood. Kayak kadang aku bisa segitu, kadang aku bisa juga yang kayak oke, ngomong sedikit mungkin hari ini. Apa kebiasaan kecil yang pengen kamu ubah? Sumpah ya, aku pengen banget ngubah kebiasaan aku gigit kuku. Kayak aku tuh jujur sampai sekarang aku masih sering gigit kuku, tapi itu parah sih, maksudnya jelek banget, kayak bad habit, so bad. Kayak dari kecil tuh aku sering kayak gitu, guys. Kenapa ya? Kayak sampai sekarang kadang gitu, tapi kalau sekarang udah lebih better dibanding dulu. Kalau dulu tuh bener-bener parah banget. Nih, lihat nih. Metal.
apalagi sambil bener. Aku kadang kalau misalkan aku lagi ngerjain tugas terus aku kayak bengong gitu kan, aku kayak gini sumpah, aku kayak gitu sumpah, tapi tanpa sadar. Oke, kita ada pertanyaan lagi. Kalau harus tinggal di suatu tempat selamanya, pilih kota atau desa? Jujur aku pilih kota. Tapi in another life aku pengen tinggal di kota. Kota sih. Ya, desa gak ada bioskop. Iya, nanti kalau aku tinggal di desa aku nggak bisa ke teater JKT48. Kayaknya kebayang gak kalau aku tinggal di desa. Iya lagi, cewek sebedi ini tinggal di desa. Wow, gempar sudah desanya. Kalian lebih suka dipuji atau lebih suka dikasih perhatian tapi lewat tindakan? Kalau aku ya, aku sukanya dikasih perhatian tapi lewat tindakan. Soalnya menurut aku orang yang memuji itu kadang suka fake. Lu bohong, gue rasa lu bohong. Tapi aku juga suka sih dipuji, tapi aku lebih suka orang yang kayak dia tuh ngasih action gitu loh dibanding dia memuji, jujur. Karena muji nih, kayak misalkan kayak aku bilang kayak misalkan ada orang yang muji aku kayak, sumpah Reza kamu cantik banget, tapi kayak lo jelek gitu kan, jahat ya. Maksudnya lo so baik gitu loh dengan pujian lo gitu. Kalau action mungkin ya walaupun kita nggak tahu ya dia beneran ingin membantu atau gimana, tapi at least dia melakukan sesuatu tidak hanya dengan omongan gitu loh, kayak gitu loh. Teret, teret, teret. Teret, 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 teret. Kamu lebih suka dipuji cantik atau wangi? Jujur, tergantung sih kak. Kalau aku tuh kadang kalau di sosmed aku suka dipuji cantik, tapi kalau aku di real life aku lebih suka dipuji wangi. Tapi enggak, aku bingung mau pertanyaan yang mana woi. Tergantung ya. Iya ya, sorry, kenapa ya,
tergantung mulu. Emang kenapa? Hidup nggak boleh bertergantungan. Yang puji wangi sekarang aneh sih, jujur iya. Kecuali dia cici gue kayak sekarang ada di rumah ini. Asri tuh siapa sih guys? Kok kalian tadi kayak notice dia mulu? Aku jadi penasaran. Ini perasaan gak ada yang namanya Asri deh tadi. Oke. Aku juga gak kenal, jujur ya, aku juga gak kenal. Well, kenalan yuk. Sekarang tanggal berapa sih? Wow, 27 boy. 27. Sekarang hari apa? Oh, Kamis. Coba lihat profilnya. Mana mukanya Asri? Kok gak bisa dipencet mukanya? Oh, jujur gak pernah lihat. Kalau di Instagramnya apa deh? Jujur takut. Jatuhnya kayak om-om gitu kak yang nanyain IG. Menurut kamu kalau kenalan mending online apa offline? Offline sih kayaknya. Enggak, belum tentu. Tapi enggak sih, aku tipe orang yang kayak aku kenal dulu, kayak aku ngeliat dia mukanya dulu secara jelas gitu, kayak oh lo tuh yang ini ya, terus barulah berkenalan, kayak saling kayak nge-follow IG gitu. Karena aku sama teman aku gak gitu sih, aku nggak ada yang follow back teman aku. Aku selalu bilang ke mereka kayak aku nggak boleh follow back, lebih ke kayak menjaga following aja sih orangnya. Tapi aku suatu saat nanti kalau misalkan aku udah grad dari JKT, aku bakal follow back mereka kok. Lu gak mau following lu 100 kan sebenarnya mau aja, tapi kayak siapa yang harus gue follow back gitu loh. Siapa See you VC bulan depan, Rai. See you. Ketemu lagi kah? Guys, sepertinya aku ingin baca podium. Atau aku kasih satu pertanyaan terakhir ya, abis itu aku baca podium. Satu pertanyaan terakhir, apa ya? Coba. Kalau kamu bisa memastikan satu hal dalam hidupmu akan terjadi di masa depan, kamu ingin hal apa itu?
Kenapa serius banget sih pertanyaannya? Memastikan satu hal ya di hidup aku yang terjadi di masa depan. Kamu ingin jadi apa? Aku akan pastikan bahwa asik apa? Aku akan pastikan ini di masa depan. Aku akan pastikan bahwa ini penting loh teman-teman. Bisa aja omongan adalah doa. Ini penting loh teman-teman. Ganti aja yuk pertanyaannya. Kita pilih yang lain. Ih, gak jelas. Pertanyaannya makin kesini makin gak jelas. Kalau aku bisa memastikan satu hal di masa depan, hal apa itu? Aku ingin memastikan bahwa semua semua keluargaku sehat. Kita semua bahagia. Kita semua tidak terkena penyakit. Kita semua diberikan rezeki yang berlimpah. Dan kita semua menjadi keluarga yang lebih harmonis lagi. Amin. Itu. Yes. Amin. Amin, semoga kita bahagia. Wow. Siapa yang mau ikut bahagia bersamaku? Semoga kalian juga begitu ya guys. Bahagia, yeay, bahagia. Oke, kalau gitu aku mau baca top gifter. Weh, gede banget woi ininya. Jujur gak expect. Oke, aku bakal baca dari nomor 7. Oke, karena hari ini 27, jadi baca 7 dibanding baca dari 2, mendingan baca dari 7. Asik. Oke, nomor 7 ada Kak Zin. Terima kasih Kak Zin. 6 ada Kak Rahmaditan. Terima kasih Kak. 5 ada Kak Arata. Terima kasih Kak Arata. 4 ada Kak Fudal. Terima kasih Kak Fudal. 3 ada Kak Dava. Terima kasih Kak Dava. 2 ada Kak Dino. Terima kasih Kak Dino. Yang pertama ada Kak Kanina. Terima kasih Kak Kanina. Oke, bentar ya, aku tulis dulu lagi. Oke. Ini buat siapa ya? Oh. Tunggu. Ini bisa terjadi perubahan kan? Sudah kuduga. Oke, ternyata ada perubahan nih teman-teman. Yang ketiga ada Kak Dava, yang kedua ada Kak Fudal, dan yang pertama ada Kak Kanina. Terima kasih ya Kak Fudal. Kata aku kamu stop nge-give, soalnya kalau kamu nge-give terus nomor satunya dia gak mau kalah. Jadi kayak stop nge-give kata aku. Dia gak mau kalah woy. Jadi terima kasih ya Kak Fudal. Terima kasih ya. Wow, dia pindah. Wow, kan. Oke. Oh, dia masih. Oke, Kakak Nina, kamu menyerah. Oh, belum kebalap loh, guys. Wak. Oh, taunya dia belum top up gold, guys. Iya. Oke, berarti ini ya. Bentaran. Kenapa? Padahal kan sama-sama dapat love letter.
Oke. Harga diri ya, jujur iya ya. Oke. Oke, terima kasih ya Kak Fudal dan Kak Kanina. Oke, aku tulis love letter dulu ya. Ini ketutupan gak sih? Orang bakal dapet ininya kan. Terima kasih semuanya. Bye bye, thank you. Terima kasih, thank you for today. Nanti di nextnya aku open Q&A di antara di IG atau di X ya, biar kayak kita lebih bervariasi lagi pertanyaannya. Udah cukup telat isi. Oh no guys. Oke. Terima kasih, bye bye, sehat-sehat ya semuanya. By the way, besok kalian berhati-hati. Hari ini tetap berhati-hati dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap aman. Oke, bye bye. Terima kasih ya. Sehat-sehat. Dadah. Good night. Semoga mimpi aku